Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mengembalikan roh kita. Allah masih memberikan kita kesehatan. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Kemudian yang tidak kalah besarnya lagi adalah nikmat kita dimudahkan oleh Allah datang ke masjid. Subhanallah. Ketika seorang hamba itu Allah takdirkan menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh ya, mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan buat orang itu faqih terhadap ilmu agama. Dan seseorang tidak dikatakan faqih sampai dia mengamalkan ilmu yang sampai pada diri. Kalau hanya sekedar kecerdasan, ya, nyebutin ayat, hadis, pandai menjawab pertanyaan, itu belum faqih, Pak. Sampai dia mengamalkan ilmu yang sampai pada dirinya. Subhanallah. Makanya para ulama berkata, seseorang tidak dikatakan alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Di dalam Al-Quran kan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya gelar ulama. Ulama itu jamak, mufradnya alim, ya. Alim itu sebutan untuk orang-orang yang semangat dalam mengamalkan ilmunya. Cuman nanti nggak semua orang alim bisa berfatwa ya. Nggak semua orang alim bisa berfatwa. Kalau tingkatannya sudah fatwa itu sudah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, ya, menguasai usul-usul seperti usul fikih, kaidah fikih dan seterusnya, kaidah tafsir, baru boleh berfatwa. Kalau tingkatan kayak kita, termasuk saya, masih taklid kepada ulama. Tapi taklidnya bukan taklid buta. Taklid, tapi kita melihat pada dalil. Jadi ketika ada ulama berpendapat ini halal, nggak titik sampai situ. Ulama ini berpendapat halal, dasarnya mana? Gitulah. Contohnya buaya, tahu buaya Pak? Kan sebagian mengharamkan, sebagian menghalalkan kan? Yang mengharamkan dasarnya mana? Disebut buaya itu bertaring, berburu, ya kan? Ada yang lagi memasukkan ke dalam hewan menjijikan, itu yang mengharamkan. Tapi bukan dalilnya hewan amfibi, Pak ya. Kalau dasarnya hewan amfibi haram, itu nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Hidup di dua alam, ya kan. Nah, ada ulama yang menghalalkan buaya. Dasarnya mana? Ternyata dia ambil pendapat bahwa seluruh hewan air itu halal. Nah, buaya rasio dia hidup di darat sama di air lebih banyak di mana? Di air. Kalau urusan taring, urusan berburu, ikan hiu juga bertaring. Berburu juga ikan hiu kan? Halal nggak ikan hiu? Halal ikan hiu ya.
Seluruh hewan laut kan halal. Laut itu bangkainya halal, airnya suci mensucikan. Kenapa disebut bangkai? Hewan laut dagingnya halal kan? Kenapa disebut bangkai? Karena tidak disembelih. Bapak pernah melihat ikan disembelih? Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada ya. Makanya disebut bangkai. Jadi kita semua makan bangkai, Pak ya. Masya Allah. Biar nggak sombong. Selama ini kita makan bangkai ternyata, subhanallah. Tapi bangkai yang halal. Ya, jadi kita taklid kepada ulama, tapi taklidnya tidak buta. Taklidnya melihat pada dalil. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, monggo, mana yang lebih menenteramkan hati? Saya enggak mau lah makan buaya. Ya sudah, silakan. Ini bukan hal yang wajib, Pak ya. Ya. Nah, nanti kan konsekuensinya kalau buaya itu haram, konsekuensinya nanti kulitnya juga nggak boleh dipakai. Karena sesuatu yang haram dimakan, dia juga sifatnya najis. Ya, kecuali keledai. Kalau keledai, keringatnya tidak najis. Karena Nabi naik keledai, bahkan membonceng sahabat. Ada dalilnya ya. Tapi kasusnya untuk buaya, ketika seseorang mengharamkan buaya, konsekuensinya apa? Kulitnya nggak boleh dipakai buat tas, buat sabuk, buat sepatu, kan gitu ya. Tapi kalau buaya ini statusnya halal dimakan, maka kulitnya aman. Bisa buat sabuk, bisa buat tas, bisa buat sepatu, dan yang lainnya. Jadi ada kelaziman-kelazimannya. Gak mudah ulama itu berfatwa ini halal, ini haram, gak mudah. Demikian. Kalau lawar aja, sepakat gak ulama? Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan gara-gara apa? Bertaring kan. Yang menghalalkan, ternyata kelelawar makan buah-buahan. Taringnya nggak dipakai buat berburu. Ya kan? Nanti lebih rinci lagi. Ketika perbedaan pendapat seperti ini, kita mencari kebenaran, nanti kita amalkan hukum yang paling menenteramkan hati. Tapi di awal diluruskan niatnya, Pak. Jangan sampai mencarinya berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan hawa nafsu, Masya Allah, hancur agama, Pak. Setiap cari satu permasalahan, dari awal dia niatnya sudah salah. Dia mencari ulama yang membolehkan. Ya, hancur agama ini. Oke, kita ke sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Surah Ghafir ayat 60. Dan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, di sini ada hukum bahwa hukum asal berdoa adalah langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara. Ya, walaupun di dalam Islam ada tawasul yang disyariatkan. Kalau dirinci lebih detail banyak sebenarnya, tapi saya mau bahas dua aja. Tawasul atau perantara yang dibolehkan, yang pertama adalah tawasul dengan amal soleh. Jadi sebelum kita berdoa, kita sebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Itu syar'i. Dalilnya mana? Di kitab Riyadhus Shalihin, cerita tentang 3 orang yang terjepit di goa. Ingat Pak ya? Panjang itu kalau saya sebutkan. Intinya 3-tiganya itu berdoa kepada Allah, tapi di dalam doanya itu menyebutkan amal soleh yang kira-kira paling ikhlas mereka lakukan. Nah, kita kapan waktu dapat musibah atau mudarat, mungkin diuji sakit sama Allah ya.
kepengen cepet sembuh, inget-inget amal apa yang pernah saya lakukan yang kira-kira itu ikhlas. Salah satu tolak ukur ikhlas itu apa, Pak? Amalnya dilakukan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Itu salah satu tolak ukur. Karena dengan sembunyi-sembunyi itu niatnya murni hanya ingin dilihat Allah, tidak kepengen dilihat orang lain. Bagaimana kalau kita berpikir keras, kok nggak nemu amalan apa yang kira-kira saya ikhlas? Selama hidup ini saya belum bisa ikhlas. Gimana tuh, Pak? Ya udah, ketika itu kita beramal, luruskan niat, ambil air wudhu, ya ambil air wudhu, sholat dengan khusyuk, taubat. Taubat amal saleh bukan, Pak? Amal saleh. Ya, taubatan nasuha, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat ya, curhat kepada Allah. Baru, ya Allah, sholat saya ini yang barusan saya kerjakan, sekiranya ikhlas karena Engkau, maka sembuhkanlah saya. Nah, kayak begitu nggak apa-apa. Ini justru tawasul yang paling dianjurkan, karena tidak bergantung pada orang lain. Nah, yang kedua, tawasul dengan doa orang soleh boleh, tapi syaratnya orang solehnya masih hidup. Ya, sudah saya jelaskan di sini ya waktu itu ya. Insya Allah udah paham lah teman-teman ya. Cuma jangan sering-sering. Nggak bagus juga bergantung kepada orang lain kan. Dikit-dikit minta doa kiai, dikit-dikit minta doa ustadz, ya. Minta doa orang saleh. Jangan sering-sering juga. Nanti kebiasaan bergantung kepada orang lain, ya. Demikian. Kemudian lanjutan aja, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, di sini ada fikih yang kita dapat. Yang pertama, tadi kan Allah bicara tentang doa, tiba-tiba ditutup ayatnya dengan kata-kata apa? Ibadah. Nah, di sini menunjukkan doa itu adalah sebesar-besar ibadah. Rata-rata model kesyirikan yang menimpa manusia, modelnya bagaimana, Pak? Kesyirikannya berdoa kepada selain Allah. Itu melulu itu terjadi pada kaumnya para nabi dan rasul. Makanya di sini pembuka ayatnya Allah pakai lafaz doa, penutupnya Allah pakai lafaz ibadah. Ini menggambarkan doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Makanya hari Arafah, coba yang udah pernah haji, dari zuhur sampai maghrib ngapain? Doa. Iya nggak? Ibadah apa yang paling dianjurkan di hari Arafah? Doa. Ya. Padahal hari Arafah itu termasuk hari yang paling Allah cintai, hari yang paling Allah agungkan. Allah memuji hamba-hambanya di wukuf Arafah itu, dipuji di hadapan para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku tuh, datang dari jauh, berdebu, berkeringat, dipuji sama Allah. Nah, itu paling dianjurkan adalah banyak-banyak berdoa. Ujiannya berat, Pak ya. Berapa juta, Pak? Ngumpul dalam satu tempat. Hikmahnya apa? Inti dari haji adalah Arafah kan? Al-hajju Arafah. Intinya apa, Pak? Hikmahnya apa? Arafah itu miniatur dari padang mahsyar. Bahwa nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar jadi satu semuanya. Gak ada bedanya, mau kaya mau miskin, semuanya jadi satu di situ. Sehingga kalau orang yang sudah haji, sudah wukuf di Arafah, tersisa di memorinya, pulang ke Indonesia ada rasa takut kepada Allah.
dia sudah ada bayangan nanti di padang mahsyar itu bagaimana. Ya, subhanallah. Kalau umroh kan nggak ada arafahnya, ya, nggak ada wukufnya kan umroh. Ya tapi sudah inilah bisa ngebayangin ketika salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan kebanyakan tuh. Mirip-mirip dikit ya kan. Subhanallah. Kemudian fikih yang berikutnya apa? Allah sebutkan orang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau beribadah. Sombong, Pak. Logikanya apa? Orang yang nggak mau sholat, dia merasa tidak butuh sholat, betul? Yang nggak mau pengajian, merasa tidak butuh belajar, iya nggak? Kalau orang yang nggak belajar itu orang yang model bagaimana? Udah merasa pinter, bukan udah pinter Pak, udah merasa pinter, ya nggak sih Pak? Ya, subhanallah. Itu nggak sadar loh Pak. Tipe sombong seperti ini tidak disadari oleh pelakunya. Bahkan kalau dibilang sombong nggak terima mereka, ya kan? Termasuk orang yang rumahnya dekat masjid, kemudian nggak pernah muncul di masjid, seakan-akan dia tidak butuh pahala salat berjamaah. Coba kita telusuri lagi lebih dalam. Dulu awal mula diwajibkan salat 5 waktu, ya salat fardu. Awal mula diwajibkan salat fardu oleh Allah kepada Rasulullah SAW berapa waktu Pak? 50 waktu. Alhamdulillah ketemu dengan Nabi Musa ya. Nanti kita di akhirat ketemu Nabi Musa cium tangan Pak. Terima kasih. Dengan sebab ketemu Nabi Musa, kan yang nganjurin minta keringanan siapa? Nabi Musa kan? Minta keringanan. Udah dikuruh, minta lagi terus. 5 aja suruh minta keringanan lagi. Nabi Musa bilang, minta, umatmu tidak akan sanggup. Betul nggak? Betul. Sudah dikurangi oleh Allah 5 waktu, masih banyak orang Islam yang meninggalkan salat shadaqa Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa sangat yakin dengan perkataannya itu? Sudah pengalaman. Yang dimomong sama Nabi Musa itu umat yang lebih ngeyel dari kita. Siapa? Bani Israel lebih ngeyel itu. Dan cerdas Pak. Ya, Bapak ada yang jadi guru nggak di sini? Agak susah Pak ngajarin murid yang cerdas itu. Iya benar, kritis. Kita ngajarin apa itu nggak langsung ditelan. Kalau yang murid biasa-biasa aja kan kita nyuapin tuh langsung ditelan kan. Kalau yang cerdas enggak, coba detail. Saya pernah nerangin ya. Ya ini informasi saya ngajar di SMA ya. SMA Banat Pak. Saya pernah nerangin tentang Maulid Nabi, ya. Sampai saya bawakan dalil yang paling logis. Dalilnya gampang Pak. Nggak usah panjang lebar dalil ke sana-sana nggak usah. Ajukan 2 pertanyaan. Perayaan Maulid Nabi ini, ya, kebaikan atau bukan? Tanya itu dulu Pak. Kebaikan bukan Pak? Mereka yang mengadakan pasti meyakini itu adalah suatu kebaikan, iya Kak? Kalau bukan kebaikan ngapain capek-capek, nganggur amat bikin acara meriah tapi bukan kebaikan gitu kan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga segala. Ya kebaikan lah. Oke, tanya gini Pak, kalau perayaan ini adalah suatu kebaikan, kira-kira Nabi tahu nggak bahwa ini kebaikan? Jawabnya apa Pak? Itu nggak ada jawabannya Pak. Kalau dia jawab Nabi tahu itu adalah kebaikan, berarti Nabi berkhianat terhadap risalah. Tahu itu adalah kebaikan tapi nggak diajarin ke umatnya. Nabi pernah ngajarin nggak untuk merayakan Maulid? Nggak pernah. Ya, kalau Nabi tahu itu adalah kebaikan kemudian tidak diajarkan, khianat bukan? Khianat.
Salah kan jawabannya kalau bilang Nabi tahu. Tapi kalau sebaliknya, Nabi nggak tahu kalau itu kebaikan. Berarti Nabi bodoh terhadap syariat. Nggak tahu ini kebaikan. Maju salah. Itu kan udah uppercut itu ya. Udah apa namanya? Skakmat itu nggak bisa kemana-mana lagi. Besoknya Pak, saya ngajar di kelas yang sama. Itu Banat bawa kertas segini Pak. Ustadz nggak tahu dari omnya atau dari bapaknya ya, apa namanya, dasar-dasar yang mendukung perayaan itu. Perkataan ulama segala macam, masya Allah. Kayak gini kalau ngajarin orang pinter itu nggak langsung diterima. Iya subhanallah, bener Pak, segini apa kertas fotokopian itu saya baca kan. Wah ini mah ya orang-orang yang mencari pembenaran lah. Kalau saya suruh berdalil, bisa Pak berdalil? Dalil perayaan-perayaan itu ada di Al-Quran. Percaya nggak Bapak? Tapi nggak usah lah, itu kan syubhat ya. Syubhat kalau nggak tahu jawabannya, bukan dapat ilmu namanya ya, nggak berkah ilmunya nanti. Nah tadi saya nambahin sedikit ya, yang tidak bolehnya kita bertawasul dengan doa orang yang sudah meninggal. Nanti orang-orang akan berdalih dengan tabaruk. Tahu tabaruk Pak? Ngalap berkah. Sebagian orang yang ziarah makam wali itu mereka nggak akan terima dibilang berdoa kepada orang meninggal. Enggak, siapa? Nah nanti dalilnya dia tawasul bahwa ini akan wali tersebut akan menyampaikan doa saya kepada Allah. Itu bantahannya Az-Zumar ayat 3. Sudah selesai clear, sudah pernah saya terangkan di sini kan. Nah, saya tambahkan Nabi pernah menyamakan tabaruk dengan pohon bidara, disamakan dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, minta Tuhan selain Allah. Mana dasarnya? Di kitab Tauhid ada bab tentang tabaruk, di kitab Sirah ada bab tentang perang Hunain. Di situ ada perang Hunain, nanti ada hadis, yaitu hadis tentang Zatu Anwat. Apa itu Zatu Anwat? Pohon bidara yang dijadikan sarana ngalap berkah oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrikin Mekah itu sebelum berperang, senjatanya digantung di pohon bidara tersebut. Ketika Fatu Mekah, para sahabat kan baru masuk Islam, Pak. Masih ada asar, sisa-sisa kesyirikan. Melihat kebiasaan orang musyrik itu menggantungkan senjata di pohon bidara tadi, disebut Zatu Anwat, bilang kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana orang musyrik punya Zatu Anwat. Rasul marah itu Pak. Allahu Akbar, sampai bertakbir Pak. Perkataan kalian itu seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Bani Israel pernah bilang kepada Musa, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Saya tanya Pak, orang musyrik itu nyembah bidara? Tidak, hanya bertabaruk kan? Jadi mengharapkan berkah dari bidara, gantungin pohonnya. Itu Nabi samakan dengan ucapan Bani Israel yang minta sesembahan selain Allah kepada Nabi Musa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini poinnya apa? Para nabi dan rasul kalau sudah bicara masalah kesyirikan itu tegas, Pak. Nggak pakai bahasa-bahasa yang ambigu. Sujud kepada manusia itu salah satu bentuk kesyirikan. Jelas. Jadi manusia tidak ambigu memahaminya. Nggak boleh itu.
Beda memvonis dengan menerangkan kebenaran. Ini harus kita tengahkan juga. Ketika menerangkan kebenaran tegas, itu salah satu contoh bentuk kesyirikan. Tapi untuk memvonis si fulan syirik nanti dulu. Paham nggak maksud saya, Pak? Saya tanya, Pak, santri yang sujud kepada ustadznya, ya, itu adalah contoh salah satu bentuk kesyirikan. Tapi punten, kalau ada santri nih di depan kita, sujud kepada kiai atau ustadz, kita vonis santri ini syirik? Tidak. Kenapa? Mungkin ada banyak kemungkinan. Mungkin dia belum tahu ilmunya, ya nggak, Pak? Mungkin. Tuh. Jadi bedakan antara menerangkan kebenaran, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, itu jelas kita terangkan. Tapi untuk memvonis perorangan bukan wewenang kita. Kita nggak cukup ilmunya. Hakim, ulama, tuh. Jadi kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Kita kan ketika menerangkan kebenaran dituduh apa? Sering membid'ah-bid'ahkan, sering mensyirik-syirikan, menyalahi. Benar nggak, Pak? Padahal salah mereka yang melazimkan, kita yang disalahin. Iya nggak? Ini harus dibedakan. Kita menjelaskan kebenaran ya harus jelas. Tapi untuk memvonis perorangannya nanti dulu, itu bukan ranah kita, bukan wewenang kita. Demikian. Kemudian yang berikutnya, ini juga pembahasan nggak kalah menarik ini. Gara-gara ini saya dipanggil sekali doang di tempat. Saya nggak ini ya, agak karena direkam jadi pengen nyebutin tempatnya agak ini ya, agak riskan. Yaitu ketika saya menerangkan Allah ada di atas arsy. Itu langsung ditembak, jamaah situ langsung protes. Ustadz, dia mendengarkan ceramahnya salah satu buya ya. Jadi buya itu menerangkan kalau ditanya Allah di mana, jawabnya apa? Bukan, Pak. Jawabnya dekat. Nih Al-Baqarah ayat 186, Pak. Karena memang lafaznya jelas. Nih kata Allah ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jelas nggak lafaznya? Dan apabila ada yang bertanya kepadamu ya dari hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi jawabnya jangan di atas, kata Buya tadi ya. Jawabnya apa? Dekat. Saya tanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat kalau nggak diterangkan akan mengarah ke wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud, Pak? Bersatunya Allah dengan makhluk, manunggaling kawula Gusti itu loh. Yang sudah ditegur oleh para ulama, pemahamannya Syekh Siti Jenar kalau di Indonesia. Kalau di Timur Tengah Ibnu Arabi, nggak pakai L, nggak pakai lam. Kalau yang pakai lam itu Ibnul Arabi, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau yang nggak pakai L, Ibnu Arabi, itu sama pemahamannya dengan Syekh Siti Jenar. Ya, makanya kita katakan sebagian ya, kita katakan oknum dari Sufi, ada yang menganggap Fir'aun itu adalah mukmin yang sejati. Kaget nggak Bapak bilang begitu? Apa dengar kayak gitu? Kenapa? Karena Fir'aun berani menyatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tuh, sudah sampai derajat apa? Ma'rifat ya. Sekarang apa sih? Syariat, hakikat, ma'rifat gitu ya. Berani Fir'aun bilang, saya ini Rob kalian yang maha tinggi. Makanya saya bilang oknum, nggak semuanya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kita menerangkan ayat ini mudah. Lihat penutupnya. Kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa.
Berarti yang dimaksud dekat ini apa? Pengabulan doa. Saking dekatnya Allah, Allah sangat mudah mengabulkan doa siapapun. Biar ketika kita doa, enggak ada keraguan-raguan. Kalaupun kita mau bilang Allah, betul pada hakikatnya zatnya Allah itu dekat, tapi jangan disamakan dengan dekatnya makhluk. Ya Bapak duduk di sebelah saya dekat kan? Bukan begitu pemahamannya. Kita lihat dalil-dalil yang lain. Setiap sholat kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Akbar Pak, besar. Allah lebih besar daripada alam semesta ini. Bayangannya begini Pak, gampangnya. Kalau di dalam surah Az-Zumar ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi seluruhnya ada di genggaman Allah pada hari kiamat. Tuh sebesar apa Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi itu di genggaman Allah, sah nggak Allah bilang Allah dekat dengan kita? Iya kan? Yang bumi di genggaman Allah. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi jangan sampai dibayangkan kita mentamsil Allah seperti teman kita yang ada di sebelah kita, dekatnya seperti itu. Mustahil. Na'udzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, itu kalau mau dipahami hakiki zat Allah yang dekat dengan kita. Tapi lihat Allah sebesar itu. Ya. Nah, ini kita jauhkan bayangan-bayangan di kepala kita. Jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu nanti model syirik di tauhid asma wa sifat. Ya. Saya ngajar kelas 2, Pak, kelas 11, Pak. Jadi kalau kelas 10 tauhidnya usul salasa. Kelas 11 tauhidnya akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah itu nanti ada bahasan tauhid asma wa sifat. Kelompok-kelompok menyimpang itu di situ di kelas alhamdulillah kita bahas. Nah, nanti kelas 12-nya kasyfus syubhat. Kasyfus syubhat itu menyibak syubhat-syubhat yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, dibahas tuntas biar anak-anak kita lulus bersih akidahnya ya, nggak tercampur dengan syubhat-syubhat. Demikian. Nah, terus yang benar kalau ditanya Allah di mana, jawabnya apa? Itu saya tanya Pak, perkara Allah hamba ditanya di mana Allah itu perkara baru apa sudah ada di zaman Nabi? Sudah ada di zaman Nabi. Bahkan yang nanya di mana Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak? Kalau nggak salah nama sahabatnya Muawiyah bin siapa gitu kan? Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin siapa gitu? Itu curhat sama Nabi, dia emosi, dia mukul budaknya. Nah, dia minta saran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah budak itu saya merdekakan atau tidak? Kata Nabi, nanti dulu. Budaknya ini perempuan ya, jariyah. Nah, ternyata Nabi tes, ini mukminah atau bukan ini budaknya? Kalau mukminah, pengen dianjurkan dimerdekakan. Kalau bukan mukminah, sayang dimerdekakan. Maksudnya apa? Didik dulu, akidahnya benar, jadi mukminah boleh dimerdekakan gitu. Ya. Apa yang dites sama Nabi? Ainallah. bukan nanya-nanya yang macam-macam. Ainallah. Ya mestinya kan pertanyaannya kalau menurut logika kita ya, boleh nggak minta ke kuburan? Boleh nggak tabaruk sama pohon? Kan nanyanya begitu aja, mengetes akidah kan? Ini yang ditanya malah apa? Ainallah, di mana Allah? Kata budak itu, fis sama. Allah di atas langit. Man ana? Siapa saya? Rasulullah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasulullah SAW. Merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Berarti akidah seorang mukmin itu bagaimana? Meyakini Allah di atas langit. Iya enggak? Siapa yang nanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak kalau pengen lebih jelas lagi itu tinggal buka surah Al-Hadid
ayat 4, Pak. Itu satu ayat tapi jelas banget menerangkan bagaimana memahami kebersamaan Allah bersamaan dengan memahami Allah bersemayam di atas arsy. Nih, kita belajar tafsir sedikit ya. Belajar tadabbur ayat sedikit. Ini cuma sedikit dong, nggak ada sejung kukunya, nggak ada. Sedikit dong ini, Pak. Nih, di dalam ayat itu sebenarnya Allah menerangkan kebersamaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kan butuh tafsir kan kalimat ini. Tapi lihat, sebelum Allah menerangkan kebersamaan Allah, di awal ayatnya Allah jelaskan dulu, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah zat yang menciptakan langit, ya, yang telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi pada 6 hari. Allah terangkan dulu, Allah menciptakan langit beserta isinya, Allah menciptakan bumi beserta isinya. Maksudnya apa? Allah itu berpisah dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk, Allah. Paham gak maksudnya, Pak? Allah terangkan dulu tuh di mukadimah ayat. Karena di lanjutan ayatnya Allah ingin menerangkan kebersamaan Allah. Jangan sampai salah paham. Ya, Allah berpisah dengan makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Setelah itu Allah terangkan keberadaan Allah. Tsummastawa 'alal 'arsy. Subhanallah. Siapa yang bilang Allah bersemayam di atas arsy? Allah itu sendiri. Ya bahasanya nih, kalau ada orang menolak Allah di atas arsy, kita tanya aja, ente sama Allah siapa yang lebih tahu? Kan gitu ya Pak ya, gampangnya kan gitu ya. Anda sama Allah siapa yang lebih tahu Allah di mana? Ya Allah itu sendiri, ya. Demi Allah kita juga nggak berani bilang Allah di atas arsy kecuali dikasih tahu sama Allah. Iya nggak Pak? Nggak boleh lancang berbicara tentang sifat Allah kecuali ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ternyata sebelum Allah menerangkan kebersamaan Allah bersama makhluknya dimanapun makhluknya berada, Allah terangkan dulu tentang ilmunya Allah. Kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha mengetahui apapun yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apapun yang turun dari langit, yang naik ke langit. Ini bicara tentang apa, Pak? Ilmu. Kalau kita mau memahami, setelah itu Allah bilang Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Pengetahuan Allah. Kan tadi sebelumnya Allah terangkan tentang ilmu dulu. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Apapun yang kita lakukan, mau sembunyi di mana aja, Allah Maha tahu. Ini bukan takwil dengan otak. Allah yang mengarahkan kita untuk memahami demikian. Masih kurang cukup? Lihat penutup ayatnya. Ya, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Subhanallah. Sebelum Allah terangkan kebersamaan Allah dimanapun kita berada, diawali dengan pengetahuan Allah, ditutup dengan pengetahuan Allah. Betul-betul Allah ingin mengarahkan kita untuk memahami, maksudnya adalah pengetahuan Allah yang selalu menyertai kita. Tapi kalau mau dipahami zat Allah silakan, tapi yang tadi itu Allah Maha besar. Dimanapun kita berada, ya Allah bersama kita. Orang bumi sebesar apa, Pak? Bumi ada di genggaman Allah, ya? Demikian. Jadi tidak tercampuri pemahaman hululiyah, ya, bersatunya Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an,
ya, langsung menyertakan hadis tentang doa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Tuh. Yang lebih diperhatikan oleh Imam Ibnu Qayyim apanya, Pak? Dekatnya Allah apa doanya? Doanya. Karena memang ayat itu sedang bicara tentang doa. Nah, ini saya ulang lagi ya faedah yang kemarin. Kalau Bapak jeli, Al-Baqarah 183 sampai 187 bicara tentang apa? Puasa. Ya, 183 ingat Pak? Kutiba alaikumusiyam itu. Sampai 187 masih bicara tentang puasa. 187 itu gimana itu Pak? Yang masalah sahur itu kan? Ya, saya lupa lagi ayat awalnya itu. Tiba-tiba di 186 Allah bicara tentang doa. Iya nggak Pak? Apa tuh pelajarannya? Hah? Orang yang sedang berpuasa adalah waktu yang sangat munasib, sangat sesuai untuk memperbanyak doa. Atau kalimat yang lain, salah satu sebab doa itu cepat dikabulkan dengan apa Pak? Puasa. Ngomong-ngomong puasa, besok tanggal berapa? Tanggal 9 Pak. Kalau lihat di kalender ya, kalau sepakat Ahad kemarin tanggal 1, berarti Ahad ini tanggal 8. Iya, kalau Ahad kemarin tanggal 1. Karena saya dapat surat dari Ustadz Fahrudin di grup Dai Sebanten, itu beliau menyantumkan MUI Pandeglang, karena Ru'yatul Hilal kemarin gak lihat, maka Zulhijjah disempurnakan. Akhirnya tanggal 9-nya hari Selasa Pak, Rabunya tanggal 10. Nah ini mantep ini. Kenapa ulama ada yang berpendapat puasanya itu 9, 10, 11? Nah ini lebih selamat. Iya nggak Pak? Iya kan? Nah, barulah kita merasakan hikmahnya. Ada ulama yang berpendapat fikihnya puasa Asyura dibarengi 9, 10, 11. Itu lebih selamat. Ya. Khawatir yang sana bener kan? Rabunya tanggal 10 bener gak? Nah, dan tidak masalah karena ada anjuran puasa 3 hari setiap bulan. Gitu. Ya kalau mau selamat. Tapi walaupun nanti kan kembali lagi keyakinannya yang mana nih yang tanggal 9 ya. Kalau sama ya udah Senin, Selasa, Rabu. Gak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini kan Cilegon bukan Pandeglang. Kalau dari MUI Cilegon ada nggak Pak edarannya? Oh belum ada. Kalau ada ya nggak apa-apa, kita berpegang pada MUI setempat gitu. Nggak tahu ya. Oh nggak. Mungkin kitanya kurang ini ya. Kenapa Allah marah kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah? Beda dengan manusia Pak. Kalau manusia semakin sering dimintain tolong, semakin jengkel. Minta tolong terus. Kemarin aja utang belum bayar, mau utang lagi. Misalnya Pak ya. Beda dengan Allah. Allah justru marah kalau kita nggak minta kepada Allah. Kenapa? Manusia kalau tidak minta kepada Allah, minta kemana? Ke makhluk. Syirik nggak Pak? Syirik. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun nanti dirinci ya. Ada kita minta tolong sama makhluk yang nggak syirik. Ya. Ada 3 Pak. Hayyun, hadirun, qadirun. Nah, udah pernah dibahas di sini ya? Syaratnya kita boleh minta kepada makhluk itu 3. Makhluknya hayyun. Hayyun apa? Masih hidup. Qadirun, mampu. Makhluknya mampu melakukan yang kita mintain tolong. Terus hadirun, hadir makhluknya. Gitu Pak. Tapi kalau makhluknya sudah meninggal, boleh? Nggak boleh. Makhluknya ada, hadir, tapi nggak mampu. Contoh apa?
Bapak minta ke kiai, Pak Kiai, besok saya ada acara nih. Coba sih jangan sampai hujan. Minta supaya hujannya ditahan. Mintanya ke manusia. Syirik nggak? Syirik, Pak. Wallah syirik. Ya. Kalau bahasa vulgarnya kan pawang hujan. Tapi kalau dibilang pawang hujan marah dia. Ya kan? Ya, subhanallah. Nah, jadi harus 3 ini, Pak. Baru boleh, nggak syirik. Kalau makhluk itu hidup, makhluk itu hadir, makhluk itu mampu. Contoh, saya minta tolong sama Bapak. Bapak, besok saya mau ke bandara. Bisa antar saya nggak? Tuh, masih hidup, mampu, hadir. Syirik tidak? Tidak. Kita pun minta tolong yang mampu dilakukan oleh manusia, ya kan? Itu. Simple Pak ya, enak ya? Udah diringkas, nggak mikir jauh-jauh. Pokoknya 3 itu, hidup, hadir, mampu, nggak syirik insya Allah. Kemudian berikutnya, doa ini adalah salah satu sebab terrealisasinya takdir. Karena sebagian orang ada yang malas berdoa, dia berhujah dengan takdir. Sudah saya bahas belum di sini? Saya lupa. Kayaknya sih belum. Belakangan ini saya bahas di sini kan Kitabul Jami' Bulughul Maram ya. Ini saya bawa kitab Ad-Dawa. Jadi gini Pak, ada orang bilang begini. Seandainya seluruh sesuatu itu sudah Allah takdirkan, sudah beres kan di Lauhul Mahfuz? Penulisan takdir sudah beres kan? Kalau saya ditakdirkan oleh Allah kaya, nggak usah doa, saya pasti kaya. Betul nggak Pak? Sudah Allah takdirkan kan? Contohnya siapa? Lihat orang kafir. Mereka berdoa kepada Allah? Enggak, tapi kaya kan? Allah takdirkan kaya, pasti kaya, walaupun tidak berdoa kepada Allah, iya enggak? Terus gimana? Nggak usah doa kita? Nah, keliru. Yang pertama, kita nggak tahu takdir kita bagaimana akhirnya, iya enggak? Hah? Orang yang ngomong tadi, ente tahu pasti jadi orang kaya? Nggak tahu. Karena memang takdir itu rahasia Allah. Urusan manusia itu ya 3 nih Pak. Bergantungnya hati kepada Allah, usaha yang maksimal, jangan berhenti berdoa. Tuh. Itu urusan manusia Pak. Ya, dari mana? Contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah sering saya ulang-ulang cerita tentang perang Uhud, masih ingat? Nabi pakai baju perang, baju besi Pak, double 2. Ya, Nabi pakai baju besi, baju perang double 2. Kita kan pasti bertanya-tanya, apakah Rasulullah takut mati? Gak mungkin kan? Apakah Nabi gak percaya sama Allah sampai double 2? Gak percaya Allah akan melindungi dia? Mustahil, Nabi jauh dari sifat itu. Kenapa Nabi perang Uhud pakai double 2 rangkap baju besinya? Nabi sedang mengajarkan kepada kita, ini loh tawakal yang benar itu, tawakal yang syar'i itu begini. Apa maksudnya? Hati tetap bergantung kepada Allah, tapi diiringi dengan usaha yang maksimal. Jadi tawakal itu bukan diem aja di rumah. Apalagi udah punya anak istri. Iya nggak Pak? Udah punya kewajiban, ya kan? Pergi keluar rumah. Mana dalilnya? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Apa itu artinya? Nyebar. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah yang nyuruh. Kalau udah beres sholat, keluar. Jangan di rumah aja. Rizki itu dijemput. Ya kecuali bapak bos, usahanya ada yang jalaninnya, nggak apa-apa rebahan di rumah, rekening ada yang transfer ya Pak. Kalau bos mah nggak masalah. Fantasirunya udah kemarin-kemarin ya, tinggal lagi nikmatin panennya, katanya nggak masalah itu. Lah kita bukan bos terus ongkang-ngangkung di rumah. Allahu Akbar. Nah jadi tawakal yang benar itu adalah keadaan hati yang bergantung
hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk, tapi diiringi usaha yang maksimal. Coba lihat para nabi dan rasul. Nabi Zakaria tukang kayu, Pak. Iya enggak? Nabi loh, tukang kayu. Nabi Daud pandai besi, ya kan? Sampai mukjizatnya itu kan besi dipegang jadi lunak itu, subhanallah. Luar biasa. Bapak kalau ngeliat orang kayak gitu gimana, Pak? Misalnya dia megang linggis nih, diurut-urut, lama-lama jadi tombak, jadi pedang, ngeri juga ya. Subhanallah. Ya, Nabi Muhammad SAW pedagang, ya enggak? Tuh para nabi dan rasul juga cari maisha. Imam Ahmad kenal, Pak? Kenal nggak, Pak? Kenal di mana? Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, salah satu imam madhab. Ya, nih Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mana yang ahli hadis? Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis, tapi masih cari uang di pasar, Pak. Pernah ada riwayat Imam Ahmad kehabisan bekal, itu nggak minjem uang ke temannya, nggak minta bantuan ke temannya, milih jadi tukang panggul di pasar. Subhanallah. Padahal Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Subhanallah. Lihat Imam Ahmad. Kalau kita buka musnad Imam Ahmad, itu paling ada 20.000 hadis. Tapi kok ulama bilang Imam Ahmad hafal 1 juta hadis? Maksudnya apa nih? Imam Ahmad hafal hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu juga dihafal, Pak. Hadis palsu. Jadi nggak bisa itu orang-orang jahat ingin menghancurkan Islam dari dalam tuh bawa hadis palsu, ketahuan langsung sama Imam Ahmad hafal hadis palsu juga untuk membantah mereka itu, Pak. Makanya nggak berlebihan ketika para ulama bilang Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Karena kerjaannya meneliti hadis, hadis maudhu itu hadis palsu, Pak. Ya. Hadis dhaif semua dihafal sama Imam Ahmad. Jadi mudah membantahnya itu ya, subhanallah. Referensinya lengkap. Lihat Imam Ahmad masih cari duit di pasar, Pak. Ya. Sampai ada kejadian kan di kampungnya Imam Ahmad ada yang kesurupan. Ya bahasanya kalau kesurupan nyari ustadz kan. Nah orang kampungnya ini datengin Imam Ahmad yang lagi di pasar. Imam Ahmad lagi di pasar, lagi usaha, nggak mau diganggu kan. Minta tolong nih. Dan subhanallah Imam Ahmad tidak mengharapkan bayaran dari ruqyah kan. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Ahmad? Dia tetap jualan di pasar. Sandalnya itu, Pak, sandalnya Imam Ahmad diserahin ke yang minta tolong tadi. Nih bawa sandal saya. Masya Allah. Sampai rumah yang kesurupan itu jinnya langsung keluar, Pak. Jangan salah paham, bukan berarti sandalnya Imam Ahmad keramat, keliru lagi. Itu adab seorang ulama. Maksudnya begini, Pak, ini sandal saya. Kalau kamu nggak keluar, saya yang datang ke situ. Nah itu maksudnya, Pak. Jin didatengin Imam Ahmad, takut lah, Pak. Daripada saya mati, mendingan keluar. Mendingan saya keluar sekarang. Kalau Imam Ahmad yang datang, waduh, dibacain doa sampai mati bisa jadi. Jin mati nggak, Pak? Mati, Pak. Yang Allah kasih tenggang sampai hari kiamat itu cuma satu, iblis. Adapun jin yang lain sama seperti manusia, mati juga. Walaupun usianya mungkin lebih panjang ya daripada manusia. Ya mungkin kalau manusia sampai 60-70 tahun, ya mungkin jin ada yang sampai 200 tahun, 300 tahun ya, mungkin beda ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu, Pak, jangan sampai salah paham. Nanti orang kami nggak ngerti, sendalnya Imam Ahmad diambil dijadiin jimat lagi, dikeramatkan kan? Keliru. Itu maksudnya bahasanya kode. Ini kamu mau keluar nggak nih? Baru sandalnya yang datang. Kalau kamu nggak keluar, orangnya yang datang. Kalau orang yang datang repot, ya. Ya kan mirip seperti orang-orang yang punya dekingan kan.
Inginnya ya punya kenalan jenderal siapa kan, tinggal sebut doang kan. Oh saya kenal sama jenderal itu, saya kenal dekat. Oh disebut gitu kan, oh udahlah, nggak mau cari masalah saya. Repot ini masalahnya. Kalau saya ganggu dia yang turun jenderal. Nah, kan mirip kan seperti itu kan. Demikian ya, subhanallah. Tadi lagi bahasa apa Pak? Sanda. Benar, benar, benar. Oh iya nih, ada yang menarik nih Pak. Kita ingat orang-orang Bani Israel dulu yang pernah dikutuk menjadi kera dan babi. Orang Bani Israel itu ada yang dikutuk jadi babi juga Pak. Dalil mana dalil? Yang dikutuk jadi babi itu ada di surah Al-Maidah ayat 60 Pak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Berarti bukan dongeng Pak manusia dikutuk jadi hewan itu. Nah, Allah yang cerita. Kalau yang jadi kera itu ada di Al-Baqarah ya. Mungkin udah hafal semua ya, yang kunu qiradatan khasi'in itu kan. Ada juga di Al-A'raf ayat 166. Tapi ada yang menarik Pak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang Yahudi dikutuk jadi kera? Kenapa nggak jadi tikus, nggak jadi kecoa gitu kan misalnya ya? Ada yang bisa jawab Pak? Karena kera adalah hewan yang paling mirip dengan manusia. Sebagai balasan perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka itu mirip seperti kebenaran. Bapak jangan kira orang Yahudi nangkap ikan hari Sabtu loh. Mereka itu dilarang nangkap ikan hari Sabtu kan? Dilarang. Apa yang mereka perbuat? Jumatnya bikin perangkap. Hari Sabtu tetap ibadah, hari Ahad baru panen ikan yang terjebak di perangkap itu. Coba Bapak kalau debat sama mereka, kalah kita Pak. Salah saya di mana? Saya bikin perangkap hari Jumat. Saya Sabtu ibadah. Saya Ahad baru nangkap ikan. Salah saya di mana? Ya, Bapak jawab apa tuh? Kalah kita debat, Pak. Orang cerdas mereka. Ya. Nah, mereka salah dalam mengasumsikan larangan Allah. Allah larang, pokoknya jangan nangkap ikan hari Sabtu. Tapi yang terperangkap di situ ikan hari apa, Pak? Hari Sabtu kan? Iya nggak, Pak? Yang mereka tangkap ikan yang datang hari apa, Pak? Hari Sabtu. Ini Allah terangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 165-nya. 165 atau 164 itu ya. Itu ikan kelihatan di bibir pantai itu hanya hari Sabtu. Selain hari Sabtu ikan nggak ke situ, Pak. Iya, itu Allah yang bilang ya. Nih, Al-A'raf ayat mana tadi? 165 ya. Sebentar ya Pak ya. Takutnya saya salah nyebut. 100. Di sini berapa sih? Iya, 196. Oh, 163, Pak. 163. Apa kata Allah? Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an. Kalau hari Sabtu itu ikan itu melimpah di pantai, wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kalau selain hari Sabtu ikan-ikan itu nggak datang. Tuh. Berarti yang ditangkap Bani Israel itu ikan hari apa? Ikan hari Sabtu. Ya, menurut Allah mereka telah melanggar larangan Allah. Jadi Allah itu zat yang kalau melarang paling seneng langsung kita tinggalin. Jangan nawar-nawar. Ya, bahasanya sendiko dawuh. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Udah.
kalau berhadapan dengan hukum Allah jangan ngakali. Ya. Pokoknya Allah larang riba, tinggalin, jangan dia kalah-kalin. Ada kan yang ngakalin riba? Pernah dengar Pak? Bai'ah ainah. Ini ada satu dong ya. Ini contohnya nih Pak, si A, si B ya. Si B ini ingin pinjam uang ke A 10 juta. Tapi kalau pinjam uang 10 juta, si B suruh bayar 12 juta, kelihatan banget ribanya kan? Si A ini cerdas Pak. Pengen ngambil untung tapi jangan sampai riba menurut dia ya. Ini aja deh B ya. Nih kamu beli motor ke saya 12 juta ya. Kredit 1 bulan 1 juta ya. B beli motor ke A, harganya berapa tadi? 12 juta, bayarnya kredit sebulan sekali. Dibeli nih motornya ya, set. B, karena kamu nggak butuh motor kan, motornya saya beli aja cash 10 juta. Kamu butuhnya uang kan? Akhirnya motor yang baru dibeli oleh B, ya motornya si A, baru dibeli sama D, B kan, dibayarin tunai sama si A. Berapa Pak? 10 juta. Lihat, seakan-akan tidak riba. Pada intinya kan, si B pinjam uang ke A 10 juta, bayarnya berapa? 12 juta. Ingin mengelabui Allah. Ya, riba atas nama akad jual beli. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih Pak. Ini namanya hillah ya. Sebagaimana sifatnya orang Bani Israel ya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak ketika dengar Nabi Musa membelah Laut Merah, yang ada di benak Bapak, lautnya terbelah jadi berapa Pak? Belah 2 doang. Belah 2 doang Pak. Yang benar lautnya itu terbelah jadi 12 Pak. Dalilnya mana? Kan jangan ngedongeng Pak ya. Masa Ustadz ngedongeng? Jadi guru bahasa aja kalau Ustadz ngedongeng. Iya enggak Pak? Nih nanti Bapak akan ketemu di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ya. Ayat 63 situ dia pakai bahasa fakana kullu firqin qattaudil azim, dan setiap belahan itu menjulang seperti gunung. Setiap belahan, berarti belahannya ada satu, ada banyak? Banyak. Dari mana kita tahu 12-nya? Dari tafsir Pak. Nanti buka tafsir Misbahul Munir, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan laut terbelah jadi 12. Kenapa 12? Memang Bani Israel itu ada 12 kabilah. Dari mana asalnya? Anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Anaknya Nabi Ya'qub ada berapa? 12. Yusuf, Bunyamin, sama 10 kakaknya yang membuang Yusuf ke dalam sumur itu, ingat kan? Tuh. Jadi asal usulnya dari situ. Jadi Bani Israel itu ada 12 kabilah. Yang menarik, subhanallah, kita diajari lagi masalah tawakal. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian mentok di Laut Merah, ya. Laut Merah itu kan sebelah sini Arab Saudi, sebelah sini Mesir, ya enggak Pak? Nah, itu orang-orang Bani Israel panik. Ya. Falamma tara al-jam'an, ketika orang-orang Bani Israel itu hampir melihat pasukannya Firaun, qala ashabu Musa, berkata orang Bani Israel, inna lamudrakun. Waduh, kita bakal ketangkep ini. Udah ini, hampir deket ini pasukannya Firaun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku selalu bersamaku dan Rabbku akan selalu membimbingku. Nah, di situ kalau lihat di tafsir, di antara Bani Israel itu ada Nabi Yusha alaihissalam. Nabi Yusha ini
iparnya Nabi Musa. Jadi dia nikah sama saudara perempuannya Nabi Musa. Nabi Yusha alaihissalam, orang mukmin yang kuat keimanannya, nanya, ya Rasulullah, nanya kepada Nabi Musa, di sinikah yang Allah perintahkan? Betul, kata Nabi Musa. Oh, kalau gitu Allah tidak akan membiarkan kita. Itu Nabi Musa bilang, kan kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa belum tahu yang akan terjadi. Nabi Musa belum tahu laut itu akan terbelah. Enggak tahu, Pak. Tawakalnya seorang nabi itu betul-betul mirip seperti siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar yang bersembunyi di gua Sur. Masih ingat nggak? Itu orang musyrik di depan di atas kepalanya Abu Bakar itu. Kalau di hadis bilang kalau orang musyrik itu nengok ke bawah, ketahuan Rasulullah sama Abu Bakar. Abu Bakar panik. Aduh, gimana nih kita bakal ketangkep? Kata Rasulullah SAW apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tuh, lihat para nabi dan rasul, gak ada rasa takut. Padahal musuh udah di depan, bersenjata. Nah, setelah Nabi Musa bilang begitu, lihat ayat lanjutannya. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal hajar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa supaya tongkat yang ada di tangannya Nabi Musa itu dipukul ke Laut Merah. Nah, jangan juga bilang tongkatnya Nabi Musa sakti. Jangan. Keterangannya ada di surat Thaha itu, ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, buat apa itu tongkat yang ada di tanganmu? Apa kata Nabi Musa? Yang pertama, buat tekan. Kan pegunungan, ya kan? Tekan. Kita kalau naik yang agak tinggi kan, enakan pakai tongkat, Pak ya? Tuh, kalau capek juga kan bisa nyender ke tongkat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat mukul ranting. Karena Nabi Musa penggembala kambing kan? Ini panjang lagi saya cerita nih. Asal-usul Nabi Musa ngangon kambing. Di mana, Pak? Di Mesir apa di mana? Bukan di Mesir, di Madian. Nabi Musa akan dibunuh sama Fir'aun, kemudian kabur ya, lari dari Mesir ke kota Madian. Nah, di kota Madian itulah, singkat cerita ya. Berapa menit lagi, Pak? Hah? Oh, udah habis. Hah? Lanjut. Saya singkat aja, Pak ya. Nabi Musa nolong 2 gadis yang pengen ngasih minum ternak-ternaknya. Gara-gara itu Nabi Musa mampir ke rumah gadis itu, ya 2 gadis itu ketemulah sama bapaknya. Bapaknya orang soleh, Pak. Pengen berterima kasih, dia dijamu makan. Gadisnya suka sama Nabi Musa. Masya Allah. Udah ganteng, baik lagi kan, orang soleh. Enggak minta dinikahin, enggak. Anaknya ini saran ke bapaknya supaya Nabi Musa dipekerjakan. Karena Nabi Musa curhat tuh ke bapak itu, pengen dibunuh dari Mesir segala macam, curhat. Kan enggak punya apa-apa, enggak punya tujuan nih. Udah aja kerja di sini, gitu maksudnya. Bapak yang soleh ini tahu anak saya gadis, ini bujang, enggak pantas kalau tinggal satu rumah. Akhirnya dinikahkan. Nah, iya, Pak. Jangan gengsi, ini masalah agama, masalah dosa. Betul nggak, Pak? Na'udzubillah, kan ada kejadian karyawan zina sama anak bosnya. Gara-gara apa? Pak, maksud saya, Pak? Nah, bapak ini tahu agama. Akhirnya dinikahkanlah. Suruh milih lagi, Pak. Ini anak saya 2 nih gadis. Pilih, Masya Allah. Pengen tahu nggak, Pak, doanya Nabi Musa sebelum dapat istri, dapat pekerjaan, dapat tempat tinggal, apa doanya? Tahu nggak, Pak? Nah, Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Tuh, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faqir itu apa, Pak? Butuh. Ya kan? Nabi Musa pakai kalimat butuhnya kepada Allah, nggak tanggung-tanggung. Fakir, ya Allah saya fakir. Makanya para ulama kalau nulis sesuatu di bawahnya itu tanda tangannya itu al-faqir ilallah.
orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Dan menariknya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak itu kan tahu Nabi Musa nggak punya harta. Maharnya gimana? Anta jurani, ya. Maharnya kamu kerja dengan saya ngembala kambing ini, Pak. 8 tahun. Kalau kamu mau genapin 10 tahun, ya itu terserah kamu, kebaikan darimu. Oh, berarti boleh, Pak, mahar bentuknya jasa. Itu. Nih, Bapak nih punya anak gadis kan? Datang seorang pria meminang. Bapak bilang sama calon menantunya tadi, kamu mau nikah sama anak saya? Maharnya pijetin saya 10 tahun. Nah, iya, Pak. Boleh, sah-sah aja. Akhirnya setiap malam itu menantunya pulang kerja mijetin mertuanya. Ya. Gak apa. Bapak-bapak suka kan dipijetin. Nah, ini terakhir. Jadi sebagai penutup, Pak, ya, terakhir supaya nggak salah paham. Kalau ngelihat maharnya sahabat, ada yang maharnya dengan Al-Quran, bener gak? Nabi nanya, kamu punya hafalan apa? Surat ini, surat ini. Yaudah, kamu, kata Nabi ya, saya nikahkan kamu dengan dia dengan surat ini. Jangan salah paham. Orang zaman sekarang maharnya pakai Ar-Rahman. Akhirnya apa? Habis akad nikah baca surah Ar-Rahman. Keliru. Yang benar yang dimaksud mahar dengan Al-Quran itu adalah nanti akan menjadi kewajiban bagi suaminya mengajarkan Al-Quran kepada istrinya sampai hafal. Misalnya Bapak kepengen mahar menantunya itu maharnya surah Al-Baqarah. Sepakat semuanya nih, Masya Allah menantunya lulusan pondok pesantren misalnya ya, tapi direktur di perusahaan. Maka ketika maharnya itu surah Al-Baqarah misalnya bersama emas 10 gram misalnya ya. Nah, si suami ini punya kewajiban mengajarkan surah Al-Baqarah kepada istrinya sampai hafal, Pak. Terserah bagaimana caranya, ditalkin kah, terus itu. Ya, jadi jangan main-main mahar pakai Al-Quran itu ya, bukan dibaca doang. Diajarin istrinya sampai hafal. Ya, subhanallah. Cukup, Pak ya? Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.